Shalom, kembali hadir dan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di Yehezkiel pasal yang ke-34. Tuhan Gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Bahwa Yehezkiel bernubuat menentang para pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, dan nabi. Khususnya dalam hal ini raja-raja terakhir sebelum mereka dibuang ke Babel. Karena keserakahan, korupsi, dan upaya mementingkan diri sendiri, mereka telah lalai menuntun umat Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Di pasal ini para gembala, para pemimpin yaitu raja, imam, dan nabi palsu dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban mereka. Karena mereka telah berperan besar dalam perbuatan dosa dan kehancuran umat Allah, baik Israel yang di utara maupun juga yang di selatan yaitu Yehuda. Dengan cara mengabaikan tugas dan jabatan mereka sebagai gembala-gembala umat Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita mempelajari lebih lanjut pasal 34 ini, saya ajak kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan lebih dahulu. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau gembala kami yang baik. Kau menuntun kami ke jalan yang benar. Ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan jiwaku jiwaku tenang, karena kau gembala yang baik. Kau segarkan jiwaku, kau pulihkan roh. Terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena jalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia
Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang perhatikan kehidupan kami, Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, Kau memberi kami makan rumput yang segar, rumput yang hijau. Kau membimbing kami ke air yang tenang, jiwa kami tenang, damai, tentram dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan. Sampai saat ini kami menikmati anugerah Tuhan karena Engkau gembala yang baik atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, beri kami pengertian-pengertian baru, hikmat Allah melingkupi kami dan memampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita dari Yehezkiel pasalnya yang ke-34. Di buku Alkitab saya halaman 932 dan 933. Dengan perikop Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Saya akan pandu kita membaca di ayat
pertama dan kedua lebih dahulu, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Nah, kondisi bangsa Yehuda sesungguhnya ketika mereka berada di tanah pembuangan, kondisi mereka sangat terpuruk. Mereka terluka, mereka menderita dan hidup dalam penyesalan sepanjang hari, sepanjang waktu. Penyesalan akibat dosa-dosa yang mereka perbuat yang berakibat kepada pembuangan tersebut. Mereka merindukan Yerusalem, mereka merindukan bait Allah, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu. Hanya sekedar rindu saja, nggak kesampaian Bapak Islam Tuhan. Karena itu mereka membutuhkan seorang pemimpin, seorang yang bisa menghibur, sosok yang bisa menolong mereka melupakan kesesakan hidup, menolong mereka untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan itu. Namun yang Tuhan dapati tidak sesuai. Ini kondisi umat Tuhan yang mengalami pembuangan pertama dan kedua. Karena kita tahu pembuangan ke Babel ada 3 tahap. Jadi pembuangan pertama, kedua, ini kisah hidup dari umat tersebut yang ada di pembuangan Babel. Sedangkan masih ada kelompok umat Allah dan masih ada raja yang ada di Israel sama zaman tersebut. Ya, jadi mereka mengharapkan ada seorang yang bisa mengangkat kembali hidup mereka, memberi semangat baru. Tetapi Tuhan tidak menemukan seorang pun, apalagi raja yang sedang memerintah di Yehuda saat itu, raja yang sudah benar-benar tidak berkenan sama Tuhan, malah membuat umat Israel makin terpuruk, makin hancur. Dan semua para pemimpin juga cuma bisa mengambil keuntungan, mencari keuntungan diri sendiri. Justru Bapak Islam Tuhan, pemimpin-pemimpin seperti ini tidak punya hati nurani. Mereka menambah penderitaan rakyat yang ada di Israel, yang ada di Yehuda, maupun juga membuat suasana hati penduduk Israel, penduduk Yehuda yang ada di pembuangan makin miris rasanya. Wah, pasti ini hancur ini Yerusalem, pasti hancur ini bait Allah. Ini pemimpin yang sedang memerintah sekarang, yaitu Raja Sedekia, raja terakhir, memimpin dengan cuek. Sungguh-sungguh menolak untuk tunduk kepada Allah. Berupaya untuk berkoalisi dengan Mesir. Dan kemudian menolak nubuat yang disampaikan atau pesan yang disampaikan para nabi. Nah, raja yang tidak punya hati nurani ini dan tidak bertanggung jawab dalam menggembalakan umat Tuhan, dikatakan sebagai gembala yang jahat. Jadi ayat-ayat ini atau pasal ini betul-betul merupakan kecaman Tuhan kepada para pemimpin Yehuda. Saya lanjutkan bacaan berikutnya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi serigala binatang. Bagi segala binatang di hutan, domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Kondisi umat Yehuda itu sangat-sangat menyedihkan. Pemimpin memberikan umat itu membawa mereka kepada kebinasaan. Karena itu Tuhan juga mau mencelah mereka dan memberi mereka hukuman. Karena itu dikatakan di atas tadi, celakalah pemimpin-pemimpin Israel. Artinya apa? Tuhan sudah mempersiapkan hukuman buat mereka.
Aplikasinya apa untuk ayat pertama sampai ayat ke-6 ini buat kita Bapak Islam Tuhan? Bahwa gembala itu adalah satu pekerjaan dengan tugas yang sangat penting dalam suatu kelompok, dalam satu komunitas. Karena itu dibutuhkan yang namanya panggilan khusus dalam menjalankan fungsi tersebut. Fungsi sebagai seorang gembala. Domba-domba jemaat adalah milik Tuhan. Yang sakit rohaninya harus diobati dengan berita Injil tentu saja. Injil yang menyembuhkan, Injil yang memulihkan, Injil yang menyelamatkan mereka, Injil yang menjadi makanan segar, yang membuat nutrisi dan kekuatan baru bertambah dalam kehidupan domba-domba itu. Jadi Injil ini membuat mereka sadar, ditegur, nasihati, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat umat Tuhan itu bertobat dari sakit-sakit dosa, sakit rohani. Dari kondisi kehancuran dan putus asa. Domba-domba itu harus dibalut dan diberi semangat baru. Supaya apa? Ada gairah di dalam hidup, di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kalau mereka meninggalkan persekutuan, meninggalkan tubuh Kristus, meninggalkan gereja, meninggalkan perkumpulan rohani, mereka harus dicari, mereka harus ditemukan dan dibawa kembali kepada kehidupan yang dipulihkan, kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang segar. Dipersekutukan kembali dengan Allah, supaya mereka punya hubungan kembali intim dengan Tuhan dan menikmati makanan-makanan rohani. Kalau mereka dibiarkan keluar tersesat, tidak dikunjungi, tidak diperhatikan, tidak dilayani dengan baik, maka mereka menjadi incaran dari binatang-binatang buas. Jadi ajaran-ajaran sesat, dari setiap penyimpangan pengajaran yang terus berkembang di luar sana. Karena para pemimpin Israel ini gagal dalam tugas ilahinya. Allah ambil alih tugas mereka sebagai gembala atas umatnya. Tuhan cabut hak dan tugas gembala dari para pemimpin. Lalu dia sendiri yang menjadi gembala atas domba-domba itu. Ya. Nah, coba kita baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab inilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya.
Allah akan menuntut kembali domba-dombanya itu dari mereka, dari para pemimpin yang jahat itu. Jadi maksudnya apa? Bahwa para pemimpin yang jahat itu, raja dalam hal ini atau para pemimpin rohani lainnya, akan kehilangan hak mereka untuk memimpin. Jadi Allah akan memberhentikan mereka dari setiap tugas yang telah mereka jalani karena tidak penuh tanggung jawab. Tuhan akan mengembalakan domba-domba itu. Jadi orang-orang yang lalai di dalam memperhatikan domba-domba akan diberhentikan oleh Allah. Sebab mereka tidak pernah memberi lagi makan, mereka tidak lagi mencari yang tersesat, mereka tidak lagi menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa mereka, malah sebaliknya mengambil keuntungan dari domba-domba tersebut. Nah, berikutnya dikatakan bahwa ia akan melepaskan domba-domba dari mulut mereka. Sebelum bangsa itu musnah, sebelum bangsa Yehuda punah nantinya atau dibuang ke Babel, Allah akan merebut domba-domba itu daripada habis, hancur, binasa oleh karena para pemimpin yang rusak. Maka Allah akan merebut umat itu dari para penguasa yang jahat. Hal ini menyeratkan bahwa kekuasaan mereka akan berakhir. Artinya apa? Bahwa raja nanti tidak akan ada lagi di Yehuda. Tidak akan ada lagi keturunan Daud yang akan duduk memerintah atas Israel, atas Yehuda. Jadi memang setelah Sedekia, kemudian dia dibuang, Yerusalem dihancurkan, diruntuhkan, Bait Allah juga diratakan. Tidak ada lagi raja di Yehuda. Sunyi sepi selama 70 tahun. Dibuat sunyi sepi. Dengan beberapa alasan di atas, ya, dari tindakan yang Allah lakukan, memberi makna bahwa Allah itu peduli dengan umatnya. Tuhan sayang dengan umatnya. Ia akan mencari domba-dombanya. Ia akan melindungi, dia akan menyelamatkan, dia akan membawa mereka keluar. Membebaskan mereka dari pembuangan dan menjauhkan mereka dari hati yang keras nantinya. Dan membawa kembali umat tersebut balik dari negeri pembuangan, kembali ke negeri perjanjian. Ia akan memberi mereka makan. Artinya apa? Negeri itu akan dipulihkan, akan dibuat subur kembali sehingga umat itu bisa bercocok tanam, memperlanjut mereka punya kehidupan di negeri Israel. Suatu tempat yang kemudian dirasakan sebagai negeri yang baru lagi, negeri perjanjian. Karena apa? Sudah ditahirkan sekian puluh tahun, 70 tahun pemurnian atas negeri itu. Dia akan memelihara mereka agar mereka dapat menjadi besar kembali, menjadi bangsa yang besar. Beranak pinak, beranak cucu, bertambah besar. Jadi Bapak Islam Tuhan, Allah memelihara umatnya. Sekali lagi dia akan mencari, dia akan membawa pulang, dia akan membalut yang luka dan memberi kekuatan baru kepada mereka yang letih. Inilah, pekerjaan inilah yang seharusnya menjadi tugas gembala. Bapak Islam Tuhan, kalau kita lalai dalam menjalani tugas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala terhadap umat Allah, maka sekali lagi ini peringatan keras buat kita. Tuhan akan mencabut tugas, wewenang, pekerjaan atau pelayanan tersebut. Bapak Islam Tuhan, perhatikan bahwa sebaliknya sikap Allah berbeda yang dia lakukan kepada domba-domba dan terhadap para pemimpin dari umatnya. Para pemimpin yang sudah berkuasa lewat penindasan dan ketidakadilan yang mereka praktekkan kepada para domba itu. Mereka yang menolak untuk bersikap adil dan baik hati kepada umatnya akan menghadapi penghakiman dari Allah. Jadi Allah itu adil. Nanti ke depan kita bisa melihat bahwa para pemimpin dihakimi, tapi domba-domba juga, di antara domba-domba akan Tuhan buat pengadilan juga. Para pemimpin dapat pengadilan khusus dari Tuhan, dihakimi secara khusus. Karena mereka pemimpin.
Tetapi domba-domba juga nanti ada pembedaan di sana. Ada caranya Tuhan mendidik domba-domba dan memberi sanksi kepada mereka. Aplikasinya apa bagi kita? Bahwa di akhir zaman ini ada banyak pemimpin yang dikuasai oleh spirit boleh dikata sebagai spirit Abaddon atau Apoleon. Spirit dari malaikat jurang maut. Spirit dari malaikat jurang maut. Yaitu spirit penghancur. Malaikat maut yang bertugas untuk menghancurkan kehidupan umat manusia di akhir zaman. Banyak para pemimpin yang dipakai untuk hal tersebut. Bukannya membuat umat Tuhan bisa datang mendekat kepada Allah. Ini malah menghancurkan rohani mereka, membinasakan rohani mereka. Yesus memakai istilah mamon yang merujuk pada keserakahan dan keinginan yang membabi buta akan kekayaan jasmani, kekayaan materi. Oleh karena itu kita tidak kaget kalau sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang mengejar posisi, mengejar status apapun untuk bisa memimpin, untuk bisa mengatur. Tetapi ujung-ujungnya urusannya adalah uang. Urusannya adalah memperkaya diri sendiri. Urusannya adalah memeras domba-domba. Menggunting bulu-bulu domba. Mengorbankan domba-domba. Tidak pernah pemimpin itu menjadi korban bagi domba-domba. Jarang sekali kita melihat di era sekarang ini pemimpin-pemimpin rohani betul-betul berkorban untuk rakyat. Untuk jemaat Tuhan. Karena itu mari kita bertobat dari spirit seperti itu. Yesus merujuk bahwa makmon itu bisa dipakai sebagai media bagi iblis untuk mengalihkan hati manusia daripada Tuhan. Inilah spirit yang merasuk hati banyak para pemimpin, bahkan jemaat Tuhan juga tak terkecuali di akhir-akhir ini, di zaman sekarang. Hati-hati dengan hati yang serakah, ya, hati-hati terhadap hati yang tidak pernah puas untuk dapat keuntungan yang berlebih, mengeruk lebih banyak lagi untuk kepentingan diri dan lupa Tuhan, lupa kasih kepada sesama. Ya, di ayat yang ke-17 sampai 31 nanti sana kita menemukan ayat 17 sampai 31 ya. Sini banyak hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu saudara Tuhan, bahwa saking gemesnya Tuhan ingin memimpin, ingin menggembalakan umat itu. Dan sayangnya dia kepada umat Tuhan, umat Yehuda, umat Israel. Ia berjanji, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud. Ada satu nama disebutkan di sana, yaitu Daud. Menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Daud disebut sebagai raja gembala. Tidak hanya raja dan para pemimpin yang dihakimi oleh Allah. Kalau nanti kita baca ya dengan baik. Ternyata setiap domba-domba juga ada nakal-nakalnya. Ada jahat-jahatnya satu sama yang lain. Karena apa? Mereka meniru apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Domba-domba juga jadi liar. Sehingga mereka saling tidak peduli satu sama lain, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling merusak. Nah, mereka juga akan dihakimi secara individu. Baik disebutkan di sini ada domba jantan dan juga ada domba betina. Di ayat 17, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Jadi maksudnya apa? Ini kelompok-kelompok elit masyarakat yang kaya, yang berduit, yang berkuasa, yang kemudian mereka menggunakan posisi mereka untuk menindas yang lebih lemah dari mereka, menindas yang lain. Termasuk di sini mungkin para pedagang yang tidak jujur, yang mengeruk keuntungan lebih banyak, harganya harusnya cuma 5.000, di markup jadi 10.000, ambil keuntungan terlalu banyak. Kalau mungkin modalnya 5.000, minta 7.000, oke lah. Kalau sampai 15.000, kasihan ya. Kasihan orang yang mau beli, kasihan rakyat. Ya ternyata ini rakyat terbiasa untuk
memangsa orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Jadi dua dakwaan Allah terhadap mereka di sini ya. Mereka bersalah oleh karena menghabiskan padang rumput yang terbaik. Menghabiskan padang rumput yang terbaik. Kemudian mereka itu menginjak padang rumput. Padang rumput yang lain mereka habis makan. Kaki-kaki mereka itu menginjak rumput-rumput yang sebenarnya rumput itu masih bisa dinikmati, dimakan. Tetapi mereka injak-injak sehingga domba-domba yang lain tidak bisa menikmati. Maka hancurlah rumput tersebut. Hancurlah segala hal-hal yang berharga yang dimiliki oleh umat. Karena apa? Sesama umat saling merampas. Ya. Nah, di sini ada satu kiasan untuk menggambarkan apa yang kita renungkan pada hari ini dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-31 bahwa ketika orang-orang kaya ini, rakyat yang cukup kuat ini, mereka makan, mereka meninggalkan meja makan itu dengan perut yang sudah kenyang, makanan yang sudah ada, yang sisa itu tidak mereka berikan kepada orang, tidak mereka bagi kepada orang yang susah, tetapi mereka biarkan tetap di meja untuk menjadi busuk. Nah contoh seperti itu, dan membiarkan orang di luar, orang-orang lebih lemah, lebih kurang itu kelaparan. Sebab itu Allah berjanji membersihkan domba-dombanya dari yang jahat, dari yang sifat fasik. Kita jemaat Tuhan harus sadar kita juga adalah sama-sama memerlukan Tuhan. Jadi mari saling support satu yang lain, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, ya, saling mendoakan sesama jemaat Tuhan. Jangan menganggap diri lebih hebat, lebih kaya dari jemaat yang lain. Lalu oleh karena kondisi tersebut, Tuhan memilih, tadi dikatakan Daud sebagai gembala raja atas umatnya. Daud ini nama pribadi yang mengacu kepada Kristus. Karena Daud masanya sudah berlalu. Ini bukan nanti Tuhan mengangkat Daud berinkarnasi lewat raja mana, tidak. Ini nama disebutkan, diangkat mengacu kepada Kristus Yesus. Ya, alasannya sederhana karena pertama bahwa Mesias itu dikaitkan dengan Daud. Kehadiran Mesias dikaitkan dengan Raja Daud. Kedua, bahwa Mesias juga yang terkait dengan Daud itu disebut sebagai tunas yang adil, tunas adil. Dan itu cuma ada dalam sosok pribadi Yesus Kristus. Terminologi tunas mengacu kepada Yesus Kristus. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-23 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lalu yang ketiga, bahwa pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang kekal. Karena itu dikatakan bahwa dia akan menggembalakan umat Allah dan mereka mengalami ketentraman. Yang keempat, bahwa Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Hebat. Jadi penggenapan pasal ini betul-betul terjadi ketika Yesus mengungkapkan dirinya bahwa akulah gembala yang baik. Allah telah berjanji untuk mengadakan perjanjian baru lewat gembala yang baik ini, lewat Daud. Yaitu dikatakan bahwa dia akan membuat perjanjian damai dengan umat Tuhan. Perjanjian damai. Satu, isi perjanjian damai itu adalah melenyapkan binatang yang berbahaya. Binatang liar. Agar apa? Domba-domba aman, baik yang di hutan ataupun yang ada di gurun. Baik di tempat yang tinggi maupun ada yang di gurun, mereka tidak akan takut oleh karena serangan dari binatang-binatang buas itu. Yang kedua, bahwa Allah akan mengirim hujan pada waktunya ke atas bumi, ke atas negeri itu. Luar biasa. Itu diungkapkan, Bapak Ibu boleh baca nanti ya. Ayat 26 dan seterusnya sampai ayat yang ke-31. Tuhan akan menurunkan hujan ke atas negeri itu. Artinya apa? Untuk sampai ke kita di masa sekarang ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang percaya, kepada umat-umatnya yang digembalakannya. Tuhan akan memberikan roh penghibur, roh penolong,
memberi kita sukacita, damai sejahtera dari hari-hari yang kita lalui. Hujan itu disimbolkan dengan juga Roh Kudus. Atau Roh Kudus itu salah satu simbol yang dikenal adalah air hujan, sungai, minyak, dan lain sebagainya. Jadi kita mengucap syukur bahwa Gembala yang baik itu mencurahkan rohnya kepada kita. Yang ketiga, bahwa domba-domba tidak lagi menjadi korban dari jarahan. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada semua domba-domba yang dikasihinya. Akulah gembala yang baik. Dibangun pagar, bagus salam Tuhan. Dibangun tembok, pintunya cuma satu, dia yang jaga sendiri. Sehingga kita tidak takut akan datang pencuri, korban penjarahan. Ya, kita kalau di dalam satu penggembalaan, di dalam kandang yang dilindungi, maka kita aman dan tentram. Serangan iblis tidak akan bisa menjatuhkan kita. Serangan dari nabi palsu, pengajaran sesat tidak akan mempan kepada kita. Yang keempat, bahwa ia di dalam perjanjian damai itu, gembala yang baik atau Allah sendiri akan diam di tengah-tengah umat, dan umatnya akan merasa aman dan tentram. Hebat sekali. Lalu Allah akan membuat taman kebahagiaan bagi umatnya. Ini luar biasa Bapak salam Tuhan ya. Taman kebahagiaan ayat 29. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Aplikasinya apa buat kita? Gembala bisalah seorang pemimpin rohani di gereja dan juga lain sebagainya. Gembala bisa berarti kepala rumah tangga. Gembala kul, pemimpin di perusahaan, manajer, atau apapun posisi Anda di dunia kerja. Tugas gembala adalah mencari yang terhilang, membawa pulang yang tersesat, membalut mereka yang terluka, menguatkan yang lemah dan yang sakit, serta melindungi yang gemuk, yang kuat. Dikasih makan lebih lagi, dipelihara lebih baik lagi. Makanya itu gembalakanlah umat sebagaimana seharusnya. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu salam Tuhan? Jika ada yang sakit, jemaat yang sakit, apakah kita mendoakan mereka? Atau sebaliknya, cuek aja deh, peduli amat, sakit-sakitlah, nanti sembuh juga. Atau sebaliknya kita menghakimi mereka, kamu sakit gara-gara dosa ini, kamu bikin dosa apa kemarin? Sampai kamu jadi sakit seperti ini. Itu namanya sudah masuk kepada penghakiman. Jangan ada kesan sarkastik Bapak Ibu Tuhan ketika kita melayani. Ya, kalau begini, kesan sarkastisnya itu begini. Kita itu, atau kita mendengar, kita menyaksikan banyak orang datang melayani hanya kepada orang-orang kaya. Jemaat yang kaya diperhatikan dengan baik, tetapi jemaat yang susah miskin tidak pernah kita peduli. Boro-boro kita datang, doakan dia lewat telepon aja enggak. Nah ini kesan sarkastik terhadap pelayanan gembala-gembala yang buruk. Ya, Tuhan mau kita melayani domba-domba serius dengan penuh tulus hati. Kita memperhatikan mereka. Ya, mari Bapak salam Tuhan. Kalau Anda sebagai pemimpin di perusahaan, apakah anak buah, karyawan Anda bisa Anda perhatikan, Anda tolong mereka ketika mereka lemah sakit? Apakah mereka menderita? Apakah mereka kesulitan, kesusahan? Lalu kita memperhatikan atau tidak? Jangan sampai kita hanya memeras potensi mereka tetapi mengabaikan kehidupan mereka secara pribadi. Jadilah gembala yang baik, siapapun Anda, apapun posisi Anda. Supaya apa? Jabatan Anda, tugas Anda, peran Anda tidak diambil oleh Tuhan. Kiranya pesan ini memberkati kita, menolong kita untuk sungguh-sungguh mengasihi orang, domba-domba, jemaat yang dititipkan Tuhan kepada kita. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari firman-Mu dan Engkau mengajar kami untuk kami menjadi pemimpin, menjadi gembala
menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan untuk menolong sesama kami, menolong umat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Entah itu keluarga kami, anak-anak kami, entah itu kelompok sel group, ataupun kul, atau jemaat-jemaat yang Tuhan berikan kepada kami, atau karyawan-karyawan Tuhan taruh di perusahaan kami pimpin. Tuhan beri kami kekuatan dan hikmat supaya kami bisa memimpin mereka kepada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.